Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Blue Chocolates Financial Performance and Risk Management. Kelompok kami itu ada yang pertama Mas Ando, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Pak Dedi, dan yang keempat Mbak Helga, dan yang kelima Pak Michael. Next. Agenda pembahasan tentang Blue Chocolate itu dibagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, executive summary. Yang kedua, highlight of the company. Yang ketiga, the company problem as being described on the case study. Yang keempat, type of risk that is carried by the company. Yang kelima, profil resikonya, KRI-nya. Selanjutnya, conclusion and next step. Dan yang terakhir, questions from the article. Next. Executive summary dari Blue Chocolate. Secara umum, gambaran perusahaannya merupakan produsen coklat skala menengah yang juga memasok produk khusus label pribadi. Perusahaan ini telah mengalami kinerja keuangan yang beragam selama beberapa tahun terakhir, yang tentunya menimbulkan kekhawatiran di antara anggota dewan tentang alasan dibalik hasil yang tidak memuaskan tersebut. Berikut adalah tantangan dan masalah utama yang dihadapi oleh Blue Coklat. Yang pertama, kurangnya penjelasan untuk volatilitas kinerja keuangan. Yang kedua, ketidaksepakatan di antara eksekutif senior dan anggota dewan mengenai strategi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengawasan yang tidak memadai terhadap praktik lindung nilai dan komunikasi internal. Yang keempat, mendesak bertindak menghadapi tekanan dari bank dan menyajikan rencana tindakan yang komprehensif. Yang kelima, risiko utama yang diidentifikasi tanpa strategi respons yang jelas. Yang keenam, resistensi terhadap penerapan Enterprise Risk Management atau RM yang dianggap sebagai latihan birokratis. Kemudian arah strategis dari Blue Chocolates harus fokus pada stabilisasi dan peningkatan kinerja keuangan dengan mempertimbangkan strategi konservatif dengan kemungkinan pengurangan pasar. Perusahaan harus memprioritaskan pemahaman dan mitigasi risiko, meningkatkan komunikasi internal, dan menyelaraskan prosedur operasional dalam kerangka ERR. Rekomendasinya, yang pertama, kembangkan dan terapkan kerangka ERM untuk menangani risiko utama secara komprehensif. Yang kedua, dapat dukungan dari manajemen puncak, termasuk CEO, ketua, dan dewan. Yang ketiga, tetapkan tujuan dan strategi perusahaan yang jelas sebelum melanjutkan prosedur operasional yang rinci. Yang keempat, pertimbangan untuk menunjuk Chief Chief Risk Officer atau CRO untuk memimpin proses manajemen risiko secara efektif. Dan yang terakhir, atasi masalah profil jatuh tempo utang dengan merencanakan pelunasan dan atau pembiayaan ulang fasilitas. Kesimpulannya, Sally Houghton, CFO dari Bluewood Chocolate, menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan dan praktik manajemen risiko perusahaan. Menerapkan kerangka ERM, mendapatkan dukungan manajemen, dan mengatasi ketidakefisienan operasional adalah langkah-langkah yang penting untuk mengarahkan perusahaan menuju pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, silakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan highlight of Blue Wood Chocolate. Overview dari Blue Wood Chocolate sendiri itu ada 3, yaitu Blue Wood Chocolate merupakan produsen coklat curah dan coklat spesial skala menengah menghadapi ketidakstabilan finansial. Kemudian yang kedua, Sally Houghton yang baru saja ditunjuk sebagai CFO memiliki pengalaman luas dalam manajemen risiko harga komoditas dan mata uang asing. Perusahaan telah menunjukkan kinerja keuangan yang beragam dengan volatilitas yang tidak dapat dijelaskan dan hasil yang tidak memuaskan. History dan Growth didirikan 50 tahun lalu oleh John Ferguson Senior. Kemudian dia dimulai dari sebagai produsen lokal di Illinois, kini menjadi perusahaan internasional skala menengah. Pertumbuhannya tidak merata dengan beberapa titik puncak dan titik terendah. Market presence dan produk offering-nya, mereka menghasilkan coklat curah untuk permen sereal dan makanan penutup. Mereka juga memasok produk label pribadi khusus, dan yang ketiga mereka juga merupakan pelanggan utama yang berada di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Inggris, dan Eropa. Kemudian dari market overview kita dapat lihat dari 2 poin, yaitu key competitors dan market dynamics. Yang key competitors, pasar coklatnya didominasi oleh produsen besar seperti Kraft, Hershey, Mars, dan Nestle. Perusahaan-perusahaan ini mendorong tren pasar melalui investasi periklanan yang signifikan. Dari market dynamics, loyalitas merek yang kuat dan puncak permintaan musiman, baik pasca
Natal mendorong pasar. Pertumbuhan di negara-negara BRIC menyebabkan kekurangan pasokan dan ketidakstabilan harga. Kemudian, challenges yang dihadapi oleh Bluewood Chocolates itu ada 3, yaitu financial performance issue, di mana Bluewood Chocolate mengalami kinerja keuangan yang beragam dengan volatilitas yang tidak dapat dijelaskan. Profit margin yang mereka dapat secara gross itu jauh lebih rendah daripada dan lebih fluktuatif dibandingkan kompetitor seperti Hershey dan Rocky Mountain Chocolate Factory. Yang kedua, mereka memiliki potensial lawsuit, yang dimana perusahaan tersebut menghadapi kemungkinan tuntutan hukum senilai 10 juta dolar atas insiden keracunan parah yang dialami seorang anak terkait dengan salah satu produknya. Gugatan tersebut dapat mengakibatkan publisitas merugikan dan kerugian finansial yang signifikan. Yang terakhir, mereka juga memiliki ineffective hedging practice. Praktik lindung nilai terhadap komunitas dan mata uang asing tidak konsisten dan tidak dikelola dengan baik, sehingga mengakibatkan inefisiensi keuangan. Pendekatan ad hoc yang dilakukan oleh CFO sebelumnya untuk melindungi upaya duplikat di kantor lokal menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Helga. Terus selanjutnya financial performance metrics, di mana sales growth dari Blue Coklat ini menurun hingga minus 2,6%, dan pendapatan gross marginnya sebesar 34,4%, dan EBITDA atau interest coverage-nya 1,3, di mana SG&A atau sales sebesar 30,7%. Next, Enterprise Risk Management Framework-nya. Di sini risk identification-nya dianalisa bagaimana mengidentify dan katalog dari semua potensial termasuk kepada financial, operation, strategi dan strategi risk. Kemudian risk assessment yang dilakukan itu dievaluasi dan dengan mengidentifikasi risk berdasarkan prioritasnya. Risk mitigation yang dilakukan di mana strategi pengembangan ini dilakukan mitigasi di mana skala prioritas risiko termasuk kepada sharing, reduction, dan acceptance itu dilakukan untuk memitigasi risiko. Terakhir dilakukan monitoring dan reporting, di mana implementasi sistemnya secara berkelanjutan untuk memonitor risiko dan dilaporkan dengan secara efektif dari mitigasi risiko yang strategis. Next ya. Perbandingan dengan Hershey Company, di mana dilihat di sini ada financial performance-nya. Jika dilihat Bluewood's gross margin didapatkan 34,4%, dibandingkan Hershey itu lebih rendah. Ya, Hershey didapatkan 45,6%. Kemudian Bluewood's EBITDA atau interest coverage itu jauh di bawah Hershey. Kemudian untuk Bluewood sales growth-nya sendiri jauh bahkan minus. Kemudian untuk risk management strateginya, Bluewood itu membuat struktur framework IRM, kemudian Hershey pegawai Hershey yang menerapkan IRM sistem, di mana dan Bluewood itu menerapkan juga tidak menerapkan koordinasi yang efektif dan antar komunikasi yang kurang baik. Nah, itu untuk dapat diperbaiki. Kemudian sedangkan jika Hershey itu memiliki tim yang solid dan komoditi dan currency-nya itu lebih baik dibandingkan Bluewood. Nah, itu di mana risk management strateginya yang akan selanjutnya diperbaiki oleh si Bluewood. Next mungkin akan dilanjutkan oleh Pak
Pak Deka ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan risiko-risiko yang inherent yang ada di Bluewood Chocolate Company ini. Kita melihat dari risiko pasar terlebih dulu yang kita coba identifikasi. Yang pertama adalah potensi kenaikan harga komoditas kokoa, gula, dan susu. Risiko market berikutnya adalah terjadinya kelangkaan suplai kokoa, gula, dan susu. Kemudian potensi terjadinya fluktuasi nilai tukar, pound sterling Inggris, kemudian dolar Kanada, peso Meksiko, dan euro. Dan semuanya itu ke nilai tukar USD. Dan yang berikutnya adalah untuk market risk terkait dengan fair trade komoditas kokoa. Risiko berikutnya yang kita coba identifikasi adalah terkait dengan likuiditas. Yang pertama adalah risiko Bluewood Chocolate tidak memiliki cukup cash. Yang kedua adalah terkait dengan hutang-hutang Bluewood yang segera akan jatuh tempo. Risiko berikutnya yang kita identifikasi adalah terkait risiko kredit, yaitu adanya risiko customer tidak mampu atau tidak bisa dalam waktu segera untuk membayar hutang-hutang kepada risiko Wood Chocolate. Dan juga terkait dengan kesulitan Blue Wood Chocolate untuk memperoleh sejumlah dana untuk kegiatan operasi maupun investasinya. Next slide. Risiko berikutnya yang kita identifikasi terkait dengan operasional itu adalah masalah inventory yang tinggi. Ini biasanya berkaitan dengan kegiatan di operation melibatkan purchasing dan juga dari bagian marketing dan sales. Kemudian risiko operasi berikutnya adalah terkait dengan pengiriman produk yang tidak dapat diandalkan kepada customer. Juga berikutnya adalah terjadinya kemungkinan mogok buruh atau workforce strike dan juga kesulitan untuk mendapatkan karyawan baru ataupun mempertahankan karyawan yang lama. Risiko yang kita identifikasi berikutnya adalah terkait dengan risiko legal. Tadi di bagian sebelumnya disampaikan bahwa Bluewood Chocolate menghadapi kemungkinan klaim dari salah satu customer sebesar 10 juta dolar. Risiko strategik, ya kita juga melihat ada di dalam kegiatannya Bluewood itu adalah terkait dengan persaingan akibat dinamika pasar dan juga customer preference terkait dengan produk-produk coklat. Berikutnya adalah terkait teknologi peralatan pabrik yang semakin canggih dan efisien. Sebagaimana kita identifikasi bahwa Bluewood Chocolate ini memiliki peralatan-peralatan yang masih lama. Risiko strategik yang mengikuti berikutnya adalah terkait dengan adanya peraturan pemerintah terkait dengan kuota impor, baik kuota impor untuk kokoa, gula, dan ingredient-ingredient lainnya. Risiko strategik terakhir adalah terkait dengan perubahan politik di negara sumber kokoa, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa kokoa yang diperoleh dari beberapa negara seperti Brazil, Costa Rica, Ekuador, dan Republik Dominika yang secara relatif boleh jadi memiliki instabilitas di bidang politik. Yang terakhir adalah risiko reputasi yang juga inherent ada di dalam Bluewood Chocolate, yaitu kualitas produk yang substandar, dan kemudian ini yang sudah terjadi selama ini adalah terkait dengan komunikasi internal yang tidak berjalan dengan baik. Next slide. Silakan Pak Michael. Ya, terima kasih Pak Didi. Untuk kali ini saya akan membawakan di mana itu tabel key risk indikator. Seperti yang tadi dijelaskan oleh rekan saya Pak Didi, itu terdapat Bluewood risk profile ini terdapat 7 risk, yaitu dari legal risk, operational risk, strategic risk, market, liquidity, dan reputation risk.
Pada legal risk itu, di sini dijelaskan kita telaah bahwa possible cause-nya itu adalah poor product quality control, di mana potential consequences-nya itu terdapat lawsuit, financial loss, dan bad reputation. Lalu key risk indicator yang kita dapatkan yaitu getting complaint from customer for product quality, di mana tipe indikatornya ini kita bagi menjadi 3, yaitu pada normal itu 0 sampai 2 komplain per case. Lalu pada alarming itu 3 sampai 4, di critical itu di atas 5. Lalu pada operational risk itu possible cause-nya itu ineffective internal communication. Jadi komunikasi internal yang tidak efektif antar divisi. Lalu di potential consequences-nya itu financial loss dan high inventory. Lalu di key risk indicator itu poor product qualities. Jadi product qualities-nya kontrolnya itu tidak berjalan dengan efektif, di mana tipe indikatornya ini adalah manual. Pada normal situasi itu 0 sampai 0,5% produk rejected. Lalu pada alarming situation itu 0,5 sampai 1% rejected product. Lalu pada critical itu dapat kita lihat itu kalau misalkan sudah di atas 1% rejected product itu adalah situasi yang sangat berbahaya bagi perusahaan. Lalu juga pada operational risk satu lagi yaitu mengenai company policy possible cost-nya, yaitu potential consequences-nya itu workforce, lalu turnover-nya itu sangat tinggi di mana pergantian tenaga kerjanya itu sangat tinggi. Nah, key risk indikatornya ini adalah labor strike, yaitu mogok kerja, di mana tipe indikatornya itu adalah manual. Normal situasinya itu dalam 1 tahun itu ya tidak ada mogok. Alarming itu 1 sampai 2. Critical itu sering, jadi di atas 2. Lalu di keempat adalah strategic risk, di mana itu possible cost-nya itu competitive market, reduce market share, potential consequences-nya itu increase competitor market share, di mana key risk indikatornya itu adalah declining sales performance. Nah, di sini adalah tipe indikatornya itu adalah otomatis, di mana kalau dapat dilihat ketika sales revenue-nya itu decline di sekitar 0 sampai 2% itu masih dikategorikan normal. Lalu ketika sudah mencapai di atas 2 sampai 5 decline sales revenue-nya itu sudah mulai diwaspadai, dimasuk kategori alarming situation. Lalu pada critical situation itu di atas 5 declining sales revenue. Next slide. Lalu di kelima itu market risk, possible cost-nya itu increasing commodity price, di mana perusahaan ini tergantung oleh harga-harga komoditas. Potential consequences-nya itu decreasing profit. Tentunya itu adalah key risk indikatornya itu adalah unfavorable politik, economic, social, technology, environment, and law situation. Jadi tergantung dari pastel itu karena komoditasnya itu ingredient materialnya itu masih bergantung pada negara-negara yang mensuplainya. Tipe indikatornya itu adalah manual, di mana normal situation-nya itu 1 sampai 5% harga komoditas yang meningkat. Alarming situation-nya itu di 5 sampai 10, critical 10% kenaikannya dari komoditas itu. Lalu adalah liquidity risk, possible cost-nya itu aset yang tidak bisa dicairkan ketika untuk menjalankan suatu operasional atau kegiatan usaha. Lalu ada investasi yang tidak dikenali. Lalu juga ada permasalahan dari pendanaan. Potential consequences-nya itu tidak bisa mengejar dari production dan demand itu tidak ketemu. Key indikator itu tidak ada investasi yang terencana. Tipe indikatornya itu manual,
di mana normal, alarming, critical itu kalau misalnya normal itu 5 investasi financial instrument itu yang sudah dilakukan perusahaan itu untuk eh, untuk berkembangnya perusahaan itu untuk diinvestasikan di lain bidang. Lalu di alarming itu perusahaan itu hanya menginvestasikan satu financial instrument, di critical itu tidak ada, jadi tidak ada perputaran. Lalu di reputation risk itu unhealthy label by health professional and government because high sugar content. Lalu unreliability of delivery schedule. Potential consequences-nya itu declining sales and revenue. Jadi adanya berita seperti ini, tentu saja terdapat uh, customer complaint di dalam key indikatornya itu. Lalu tipe indikatornya itu adalah otomatis, alert, normal situation-nya itu zero complaint, alarming situation 2, lalu critical itu di atas 2. Lalu yang terakhir adalah di credit risk. Possible cost-nya itu adalah poor financial performance. Potential consequences-nya itu limited access to get loan from bank. Key risk indikatornya itu high debt to equity ratio performance, di mana tipe indikatornya itu adalah manual. Lalu normal situation-nya itu 1-1,5, alarming situation-nya itu adalah 2, critical situation-nya itu di atas 2. Berikut selanjutnya akan dilanjutkan. Ya, terima kasih Mike untuk bagian profil resikonya. Dilanjutkan ke bagian conclusion and next steps. Bluewood Chocolates menghadapi tantangan signifikan dalam kinerja keuangan, manajemen risiko, dan komunikasi internal. Penerapan kerangka ERM yang komprehensif sangat penting untuk mengatasi volatilitas dan meningkatkan prediktabilitas keuangan. Yang ketiga, matriks keuangan utama menunjukkan perlunya pengendalian biaya dan perencanaan strategis yang lebih baik untuk meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, tindakan segera mencakup peningkatan komunikasi internal, penyempurnaan praktik lindung nilai, dan pengembangan rencana tindakan terperinci untuk manajemen risiko keuangan. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan Dewan Direksi dan mendapat dukungan dari pimpinan senior sangat penting untuk keberhasilan penerapan strategi baru. Selanjutnya dilanjutkan ke bagian pertanyaan dari artikel. Silakan kepada Pak Deka. Oke, beberapa pertanyaan yang ada di dalam studi kasusnya Wood Chocolate adalah pertama nomor 1 ya, terkait dengan konsekuensi yang akan terjadi kepada Bluewood Chocolate Company jika situasinya itu tidak ada perubahan, artinya as it is, gitu ya. Jadi berdasarkan hal tersebut, kami melihat bahwa terkait dengan prospek kinerja keuangan yang beragam. Ini Bluewood Chocolate itu memiliki sejarah yang kinerja keuangan yang beragam dari tahun ke tahun dan menunjukkan potensi untuk dapat diperbaiki. Yang kedua adalah penjualan yang stabil. Penjualan perusahaan tetap cukup baik, menunjukkan ketahanan dalam menghasilkan pendapatan. Kemudian berikutnya adalah peluang peningkatan keuntungan, di mana terdapat ruang sebenarnya untuk meningkatkan kinerja keuangan, terutama dalam meningkatkan profitabilitas dan mengendalikan input pembelian utama, terutama untuk ingredient utamanya. Selanjutnya adalah hubungan industri. Jadi meskipun baru-baru ini Bluewood Chocolate mengalami pemogokan atau strike, tenaga kerja memiliki sejarah hubungan industri yang baik sebenarnya, yang dapat di recover untuk operasi yang lebih lancar di masa yang berikutnya. Kemudian terkait dengan fasilitas perusahaan, meskipun memang Blue Chocolate ini mewarisi peralatan-peralatan dari para pendahulu dan belum canggih dibandingkan para kompetitor, tetapi sebenarnya itu relatively baik. Dan ini juga menjadi basis untuk mampu bagi Blue Chocolate untuk meningkatkan marketnya ataupun operationnya mereka. Terkait dengan konsekuensi jika Bluewood tidak melakukan perubahan adalah satu, berikut terkait dengan tantangan yang akan dihadapi dalam waktu dekat, yaitu sejumlah hutang yang akan jatuh tempo,
di mana ini merupakan kewajiban lah ya yang tidak bisa ditunda-tunda untuk segera melakukan pembayaran ke bank. Yang berikutnya adalah konsekuensi terkait dengan profitabilitas, di mana profitabilitas yang rendah karena biaya yang tinggi dan tidak adanya kontrol yang memadai terkait dengan proses pembelian, sehingga ini juga mendorong terjadinya problem di area keuangan. Yang berikutnya adalah terkait dengan kompetisi pasar. Jika margin terus berada di bawah rata-rata industri yang sebagaimana tadi disampaikan dari laporan keuangan, maka tentunya competitiveness-nya dari si Bluebird ini akan semakin terancam dan jelas akan mempengaruhi pendapatan Bluebird. Terkait dengan hubungan perbankan juga ini menjadi konsekuensi yang harus dihadapi atau akan dihadapi oleh Bluewood, yaitu para bank yang selama ini membiayai Bluewood tentunya akan melihat Bluewood terkait dengan risiko yang dihadapi Bluewood, sehingga akan membatasi kredit line yang akan diberikan kepada Bluewood. Dan yang terakhir adalah terkait dengan ketidakstabilan keuangan secara overall, di mana Bluewood jelas-jelas secara perencanaan ini kurang, kemudian terkait pelunasan juga dipertanyakan, dan ini menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan permasalahan di Kredit. Demikian, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya dilanjutkan oleh Pak Andro. Ya, untuk apakah memang corporate objektif dan strategi itu penting untuk Bluewood dan diterapkan? Menurut dari kelompok kami, memang tujuan dan strategi perusahaan itu memang sangat penting untuk Bluewood Chocolate Company terapkan. Sebenarnya corporate objektif dan strategi ini sangat berperan penting dalam mengarahkan arah dan proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan Bluewood itu sendiri. Tujuan dan strategi perusahaan akan membantu untuk menetapkan tujuan yang jelas, menyelaraskan aktivitas, dan memastikan fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan. Tujuan perusahaan memberikan peta jalan untuk pertumbuhan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Sementara itu, strategi menggambarkan bagaimana perusahaan Bluewood ini akan berencana dalam mencapai tujuannya, termasuk alokasi sumber daya, posisi kompetitif, dan manajemen risiko. Terdapat 3 penerapan tujuan dan strategi perusahaan yang menurut kami dapat diterapkan oleh Bluewood Chocolate Company. Yang pertama adalah Bluewood Chocolate, itu yang sedang menghadapi masalah kinerja keuangan dan ketidaksepakatan internal, memerlukan serangkaian tujuan yang jelas dan strategi yang terdefinisi dengan baik untuk mengatasi tantangan-tantangannya. Pelaksanaan tujuan dan strategi perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan, efektivitas operasional, dan kepuasan pemangku kepentingan. Yang kedua, penetapan tujuan perusahaan akan memberikan dasar untuk memprioritaskan tindakan, meningkatkan kinerja keuangan, dan menyelaraskan kepentingan para pemangku kepentingan. Kejelasan dalam tujuan dan strategi dalam memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat akan meningkatkan praktik tata kelola dan membangun budaya manajemen risiko. Dan yang terakhir, menurut kami, Bluewood harus mengembangkan strategi yang komprehensif yang dapat memungkinkan perusahaan untuk menavigasi ketidakpastian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengelola risiko secara efektif. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi masalah seperti kinerja yang buruk, kurangnya pengawasan, dan komunikasi yang tidak efektif di dalam organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Deka kembali. Baik, nomor 3 terkait dengan pertanyaan itu adalah terkait diskusi mengenai apakah IRM, Financial Risk Management, atau FRM, framework itu akan memiliki manfaat bagi Bluewood apabila kedua hal ini, FRM maupun IRM, itu diimplementasikan. Jadi Bluewood dapat menghadapi berbagai tantangan seperti kinerja yang buruk, strategi yang tidak jelas, kemudian ketidaksepakatan atau miskoordinasi di antara eksekutif, dan kebutuhan akan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif. Sally Hilton sebagai CFO sedang mempertimbangkan untuk menerapkan kerangka IRM untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Manfaat kerangka IRM
Pertama adalah penilaian risiko yang komprehensif, di mana IRM memungkinkan pandangan holistik terhadap risiko utama yang dihadapi perusahaan, memungkinkan pengembangan respon yang tepat untuk mengurangi risiko ini secara efektif. Manfaat berikutnya adalah terkait dengan sinkronisasi atau keselarasan strategi, di mana IRM membantu menyelesaikan tujuan perusahaan, strategi, dan praktek manajemen risiko, memastikan bahwa manajemen risiko mendukung tujuan keseluruhan perusahaan. Manfaat berikutnya adalah terkait dengan komunikasi yang akan lebih baik, di mana memfasilitasi komunikasi internal yang lebih baik di antara berbagai fungsi yang ada dalam perusahaan, meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap praktek manajemen risiko. IRM juga dapat membantu di dalam proses pengambilan keputusan yang lebih baik, menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan dampak potensialnya terhadap tujuan organisasi. Hal berikutnya adalah manfaat yang dari IRM itu adalah manajemen risiko yang dinamis. IRM melampaui daftar risiko statis dengan menawarkan pendekatan yang dinamis terhadap manajemen risiko, beradaptasi dengan landscape risiko yang berubah dan memastikan relevansi yang berkelanjutan. Berikutnya adalah terkait dengan dukungan dari manajemen puncak yang bisa diberikan oleh WRM, di mana WRM membutuhkan dukungan dari manajemen puncak, termasuk dari CEO, ketua, dan dewan yang dapat meningkatkan dukungan dokumen terhadap inisiatif manajemen risiko. Berikutnya lagi adalah terkait dengan mengatasi tantangan yang ada yang dihadapi oleh Bluewood, yaitu PRM dapat membantu mengatasi tantangan seperti kurangnya pengawasan dalam praktek hedging atau lindung nilai, kemudian komunikasi internal yang tidak efektif, dan ketidaksepakatan tentang strategi bisnis dengan menyediakan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur. Hal terakhir adalah kemungkinan kustomisasi dari kerangka IRM seperti yang sudah ada, yaitu ISO 31000, di mana menawarkan fleksibilitas untuk kustomisasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kebutuhan spesifik organisasi dan profil risiko yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Demikian, selanjutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4, apa saja sih tantangan yang paling besar dalam Bluewood untuk menerapkan dan mengembangkan risk management pada Bluewood, dan bagaimana struktur ownership itu sendiri berpengaruh kepada tantangan tersebut? Menurut kami, tantangan utama dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka manajemen risiko untuk Bluewood itu yang pertama adalah perselisihan di antara eksekutif senior dan anggota dewan mengenai strategi dan tujuan. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap faktor risiko utama dan komunikasi internal yang tidak efektif. Perlawanan dari CEO juga dianggap manajemen risiko sebagai hal yang birokratis. Yang keempat, dominasi ayah CEO yang juga yang merupakan ketua dewan sebagai potensi hambatan. Yang kelima, implementasi setengah hati terhadap rencana perbaikan tata kelola dan manajemen risiko. Yang terakhir, kelanjutan pembayaran dividen alih-alih menginvestasikan kembali dana secara internal. Dampak struktur kepemilikan itu juga kami lihat ada 5 poin yang harus dibahas di sini. Yang pertama adalah Bluewood dimiliki secara pribadi oleh berbagai entitas, termasuk keluarga pendiri, karyawan senior, dana pensiun, dana ekuitas swasta, dan investor swasta. Yang kedua, investor luar diikutsertakan untuk suntikan dana dengan ekspektasi dan jadwal yang berbeda untuk strategi keluar. Yang ketiga, dana pensiun menginginkan pertumbuhan jangka panjang, sementara dana ekuitas swasta berusaha untuk keluar dengan cepat. Yang keempat, dinamika keluarga dan tujuan yang berbeda dalam struktur kepemilikan dapat menghambat pengambilan keputusan dan keselarasan strategis. Yang kelima, potensi konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dengan horizon investasi dan tujuan yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Mei. Oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 5, if the company is to develop a risk management framework to should lead the process so to achieve risk officer or CRO be appointed. If so, to whom should he or she report and have access to? How could smaller companies without the resource for a dedicated CRO deal with ARM? What is the role for the board in such a process?
di mana di sini alurnya adalah CRO atau Chief Risk Officer itu yang sebagai memimpin prosesnya, di mana CRO sendiri itu melaporkan kepada CEO, ketua dan dewan direksi lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian perusahaan kecil yang tidak memiliki sumber daya untuk CRO dapat dipertimbangkan untuk menunjuk seorang eksekutif senior untuk mengawasi IRM itu sendiri. Kemudian untuk dewan direksi itu memainkan peran yang penting dalam mengawasi atau memonitor dan membimbing proses IRM. Next, selanjutnya untuk pertanyaan 6. Ya, pertanyaan nomor 6. Perlukah Bluewood melakukan strategi lindung nilai terhadap paparan dari komoditas atau dari foreign currency? Jika iya, seperti apa strateginya dalam lindung nilai? Ya, Bluewood perlu melakukan strategi lindung nilai terhadap eksposur dari komoditas dan mata uang asing untuk mengolah risiko terkait volatilitas harga dan fluktuasi nilai tukar. Hedging dapat memberikan stabilitas arus kas, melindungi margin keuntungan, dan meningkatkan prediktabilitas hasil keuangan. Berikut hal yang perlu dilakukan dalam strategi hedging atau lindung nilai. Yang pertama, mengawasi pasar untuk melihat apakah ada perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan kinerja pasar dan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, membentuk tim khusus yang membantu melindungi perusahaan dari risiko. Tim ini perlu bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk memastikan setiap rencana sesuai dengan tujuan keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan analisis menyeluruh terhadap eksposur perusahaan dari komoditas dan mata uang asing untuk menentukan jumlah lindung nilai yang optimal. Hal ini dapat melibatkan penilaian data historis, proyeksi masa depan, dan toleransi risiko perusahaan. Selanjutnya, memanfaatkan gabungan instrumen short term dan long term hedging. Yang jangka pendeknya itu dalam mengatasi risiko langsung, sedangkan yang untuk jangka panjang dapat memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian jangka panjang. Selanjutnya, memanfaatkan kontrak berjangka, opsi, dan swap dapat membantu menanggulangi dampak dari fluktuasi harga komoditas seperti pangan dan minyak, serta perubahan nilai mata uang asing. Selanjutnya, dilakukan analisis biaya manfaat atau cost benefit untuk menilai keuntungan dari berbagai opsi dibandingkan dengan biayanya. Analisis ini dapat membantu memutuskan berapa banyak opsi yang harus dimasukkan dalam strategi hedging. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap standar akuntansi untuk akuntan lindung nilai atau hedge accounting adalah penting, termasuk mendokumentasikan hubungan dan instrumen lindung nilai. Pelaporan yang transparan mengenai program lindung nilai dalam laporan keuangan diperlukan, termasuk pengungkapan jenis instrumen yang digunakan dan dampaknya. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Pak Mike. Iya, terima kasih Mas Adit. Terakhir untuk pertanyaan nomor 7, pertanyaannya adalah, are there other areas where Bluewood should consider a risk management program? Di mana pertanyaan ini meliputi apakah ada area lain yang harus di-cover oleh Bluewood terkait risk management itu. Pertimbangan pertama adalah mengapa manajemen resiko Bluewood itu penting. Bluewood sebaiknya mempertimbangkan penerapan program manajemen risiko yang mencakup lebih dari sekedar risiko keuangan, yaitu ada area yang perlu dipertimbangkan meliputi risiko operasional, risiko rantai pasokan, risiko pasar, risiko kepatuhan regulasi, dan risiko strategis. Lalu kerangka manajemen risiko juga dapat membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko di berbagai macam aspek bisnis di Bluewood itu sendiri. Lalu menerapkan pendekatan manajemen risiko yang holistik dapat juga meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan ketahanan, dan melindungi nilai perusahaan itu sendiri. Lalu pentingnya Enterprise Risk Management atau ERM. ERM dapat memberikan pandangan komprehensif terhadap risiko di seluruh organisasi. Lalu juga membantu dalam menyelaraskan manajemen risiko dengan tujuan dan strategi perusahaan. 3, memungkinkan prioritas risiko, pemantauan, dan strategi mitigasi.
meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar fungsi yang berbeda dalam perusahaan. Lalu tantangan yang ada di dalam mengembangkan dan menerapkan kerangka manajemen risiko ini di Bluewood, yaitu kurangnya dukungan dari manajemen puncak dan anggota dewan. Yang kita ketahui sendiri terjadinya transisi kepemimpinan dari senior dan ke juniornya itu. Lalu struktur kepemilikan mempengaruhi juga proses pengambilan keputusan yang sangat cepat. Ketiga, keterbatasan sumber daya untuk perusahaan kecil dalam menunjuk personel manajemen risiko yang khusus. Lalu juga menyeimbangkan manajemen risiko keuangan dengan kerangka RM yang lebih luas. Lalu ada juga kepemimpinan dan struktur untuk kerangka manajemen risiko Bluewood, yaitu mempertimbangkan untuk menunjuk Chief Risk Officer untuk memimpin proses manajemen risiko. CRO ini harus langsung melapor kepada manajemen senior dan memiliki akses langsung ke dewan. Dan keterlibatan dewan penting dalam mengawasi dan membimbing inisiatif manajemen risiko. Lalu juga perusahaan kecil dapat mengadopsi versi ARM ini yang dapat disesuaikan atau mencari keahlian eksternal untuk mendukung manajemen risiko yang dapat disesuaikan untuk kebutuhan. Lalu yang terakhir, untuk melindungi nilai komoditas dan mata uang asing, Bluewood sebaiknya itu menilai kebutuhan untuk melindungi exposure terhadap komoditas dan mata uang asing yang fluktuatif. Lalu juga mengembangkan strategi lindung nilai dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah yang dilindungi, jangka waktu, dan instrumen yang akan digunakan. Lalu juga adanya alokasi anggaran untuk premi opsi dan praktik akuntansi atau pelaporan penting untuk adanya transparansi dalam Bluewood itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah memantau, mengevaluasi, dan menyesuaikan program lindung nilai secara teratur untuk menyelaraskan dengan tujuan bisnis dan kondisi pasar Bluewood itu sendiri. Sekian presentasi kita untuk ini. Saya kembalikan ke Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Mike. Demikianlah presentasi kelompok 2 tentang Bluewood Company. Semoga paparan yang telah kami lakukan bermanfaat. Dan saya mewakili kelompok memohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.